Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kartunim, channel animasi dari Indramayu. Bersama saya Ahmad Jenny di Kopi dan Print Animasi Kertas Maya Indramayu, sebuah software dari Adobe System, yaitu Animate. Sedikit sejarah dari Adobe Animate. Jadi Adobe Animate ini sebelumnya adalah Adobe Flash. Beberapa film yang saya buat ya, animasi film kartun itu dibuat menggunakan Adobe Flash. Nah, untuk di Adobe Animate dulunya sih karena dia langsung kalau kita connect internet ada tampilan. Waktu dulu sih awal-awal saya installin ini ada tampilan galerinya gitu untuk yang awal, tapi untuk sekarang terlihat kosong gitu. Jadi langsung ke di sini kan ada home ya, home bagian depan dari Animate yang sekarang kosong. Nah, di sini juga ada file, di sini file ya, di sini ada new itu untuk membuat file baru, dokumen baru, karya baru. Terus ada juga new from template. Nah, di sini ada tadinya tampilan yang home nih, cuma sekarang di new dokumen. Di sini ada karakter animation. Di karakter animation ada yang pilihan lembar kerjanya gitu, atau stage-nya, atau settingan layarnya. Ada yang Full HD dari 1920 kali 1080 pixel. Ada juga yang HD 1280 kali 720, ada yang 4K 4 kali dari Full HD, dan ada juga yang standar gitu, yaitu 640 kali 480 pixel. Ini untuk pembuatan yang karakter animation. Ada juga yang untuk sosial media. Di sini ada yang square, ada yang vertikal, ada yang small, large, landscape, in-stream foto, profil foto, header, standar. Ada juga yang HD yang tadi ya 720. Di sini juga ada tetap disertakan yang Full HD karena misalnya untuk YouTube juga membutuhkan yang Full HD 1080. Ada juga yang 4K. Ada juga untuk game gitu ya, settingan untuk game. Ada yang low, medium, high, very high, iPhone, terus Android juga ada, sama iPad. Nah, juga untuk education. Nah, untuk di education sama ya, tampilannya seperti yang di game gitu ya, menyesuaikan dengan gadget. Terus juga ada yang buat iklannya atau ads. Di sini ada yang square, small square, banner, ada buat banner, ada large rectangle, inline rectangle, wide skyscraper, half, large. Jadi sebenarnya sudah, kalau keperluannya buat apa tinggal pakai saja gitu, tinggal milih ini si lembar kerjanya. Atau untuk kebutuhan web sama sih, nyari sama gitu. Kalau untuk web itu biasanya mengikuti dari gadget ya. Terus ada juga yang advance. Ini bisa buat tergantung platformnya. Ada yang HTML, Canvas, ActionScript, Android. Terus ada juga buat beta-nya, yang beta platform. Ada yang VR, ada yang 360 beta dan sebagainya. Terus juga ada yang script. Nah itu, dan sebenarnya kalau kita milih HD aja sebenarnya masih bisa di custom sih. Jadi tidak ketika memilih masih bisa kita rubah gitu. Kayak kita coba yang Full HD 1920 kali 1080. Ini kita create. Nanti tinggal di create saja sih. Nanti ini, nah untuk frame rate itu artinya di sini bisa diganti-ganti, misalnya 24 atau 25 gitu ya. Ini untuk standar dari pembuatan film. Nah, untuk 30 biasanya lebih halus lagi, semakin besar lebih halus. Dan biasanya kalau lebih besar lagi, misalnya 60, itu artinya buat slow mo, atau biasanya buat
bikin bumper auto opener sih. Nah sebelum create di sini nih ada beberapa sampel ya. Di sini ada bacon, eagle, bicycle. Jadi kalau mau pakai juga ya salah satu dari sini bisa sih. Gitu. Atau mau yang kosong ya tanpa ini. Nah ini contoh. Misalnya kita ambil yang Mr. Bonnie Bones gitu. Kita coba sampai create. Nah tampilannya seperti ini, blank ya. Jadi kalau mau lihat poolnya, ini kan 100% nih di sini nih tampilan ini 100% bisa diganti misalnya menjadi fit in window jadi segini. Ini ada ukuran 1920 pixel kali 1080 pixel untuk lembar kerja atau stage yang dipilih. 25% maka akan lebih kecil, jadi kalau mau diperbesar atau diperkecil di bagian sini. Ini juga centernya di mana gitu ya, atau kita mau diputar-putar juga masih bisa di sini nih. Dibikin ini tapi tetap ini hanya ketika menggambar ya, kita menggambar animasi ini membutuhkan putaran seperti ini. Kalau untuk di Flash itu masih belum ada, tapi kalau di Animate sudah ada sih. Oke. Nah ini kalau untuk 50. Nah untuk fit lagi atau show frame masih gini, atau fit ini sama antara show frame dan fit atau show all gitu. Nah dia akan kembali gitu ya. Ketika kita milingin, ketika kita fit in window lagi maka dia kembali ke kertas atau stage yang sebenarnya itu. Nah di sini ada file open recent kalau kita udah bikin gitu ya. Ini beberapa yang pernah saya buat dengan Adobe Animate. Nanti hasilnya sama sih seperti Adobe Flash, tetap extension filenya adalah Flash FLA gitu ya. Ya kalau sudah di save as, terus nah import. Kalau import itu ada stage yaitu ke sini ke panggung atau ke library. Di library adalah yang di sini nih. Jadi kalau di library di sini. Nah, atau kalau udah punya video bisa juga. Tapi biasanya saya memakai dua ini, di stage atau di library gitu. Nah untuk ekspor biasanya buat render ya. Kalau di render sama sih, mau ekspor movie. Misalnya kalau movie di sini pilihannya ada SWF, jadi seperti movie atau MP4 sih. Tapi juga bisa buat seperti ini movie. Kalau kita ngeditnya atau ngasih efek di After Effects ini mesti terbaca gitu kalau SWF. Nah kalau untuk Adobe Premiere untuk yang 2021 mungkin kayaknya mudah-mudahan bisa, tapi yang sebelumnya sih tidak bisa. Atau diekspor menjadi gambar JPEG atau animasi sedikit berupa GIF yang recycle gitu ya, berputar, atau PNG yang image juga yang transparan, atau SVG ini kalau gambar kita setelah dibuat itu diekspor mau dibuka di Adobe Illustrator gitu. Jadi karena menurut saya sih si Adobe Animate atau Flash ini memang basicnya juga sama sih vektor gitu. Jadi ketika mau dibuka di Adobe Illustrator tinggal save SVG ya untuk gambar itu sih. Ada copy, cut, undo, dan redo di undo. Oke, dan juga ada timeline gitu. Di sini ada remove frame. Nah, timeline ini ada di sebelah sini. Nah, view bisa go to mana gitu, atau zoom in, zoom out, magnification, membesar atau kayak sport sama sih. Atau ada juga ruler kalau pengen ada garis-garis, sama sih kayak Photoshop atau Adobe Illustrator gitu.
Sini juga ada outline, fast, sama kayak Illustrator. Terus guide ya, so guide kalau kita bikin misalnya membuat kalau kita membuat desain karakter tampak depan, samping, sepertiga belakang untuk belakang, itu bisa pakai so guide sih. Oke, terus dan sebagainya. Ini screen mode juga ada yang mode with menu bar dan full screen mode. Nah di sini ada insert, biasanya balik lagi ke timeline gitu ya. Nah ini nih timeline, kalau nambah gitu ya, kita undo dulu. Oke. Atau pilih scene gitu ya, itu berarti di scene. Nah modify di sini ada bitmap, ada simbol, shape. Misalnya kalau di Flash ya, di Flash kita membuat gambar tapi gambarnya menjadi kaku atau tidak mau nyambung, ini bisa pakai CTRL-B nih, di break apart jadi semuanya lunak dan nyatu gitu, garis sama warnanya. Nanti di tutorial berikutnya saja. Ini timeline, ada layer property, ada frame by frame animasi, convert. Sini ada transform gitu ya, transform dari misalnya transform berkaitan sama tool yang ini nih, tool marquee tool. Di sini diputar sih, terus ada range biar kalau objek yang digambar mau dikebelakangin ke depan dan sebagainya. Ini nih sama sih kayak ada busator. Sini juga ada align gitu, jadi mau diketengahin ya tinggal cari yang nah di sini ada left ke pinggir atau horizontal center ke tengah, atau vertikalnya center ke tengah secara vertikal, ini ke tengah secara horizontal, ada yang ke kanan, ke atas, ke bawah. Ada juga kalau dibikin di grup gitu ya, gambar yang kita buat. Ini ada juga yang teks sendiri, itu adalah ukurannya kalau kita mau buat judul misalnya. Terus jenisnya juga stylenya, style dari teksnya itu ada yang bold, italic dan sebagainya. Nah, align sama sih, ini si teksnya itu mau kemana gitu, apakah mau di kiri atau mau di tengah atau mau di kanan. Letter spacing ini biasanya jarak tulisan sih, increase decrease, nah kayak gitu, atau mengatur kerningnya, jarak antara huruf dengan huruf. Tuh ada juga nih common biasanya ini berkaitan dengan interaktif sih, misalnya tombol-tombol dan sebagainya, ini ada di common. Kalau di After Effects sih mungkin ekspresi. Nah ini control, di sini ada test movie, test skin gitu misalnya. Terus ada juga timeline di sini. Union skin tuh transparan ke sebelum dan sesudah gambarnya biar gerakannya halus kalau di tracing satu demi satu sih. Loop playback berarti dia terus saja dimainkan berulang-ulang tanpa henti. Fly out skin. Mute sound berarti suaranya tidak dimunculkan ya, atau di mute, tidak ada suara. Terus debug, ini berkaitan kalau ada debug sesuatu yang error gitu, lag gitu. Terus di sini juga ada window. Nah, yang paling ada di setiap software atau aplikasi yaitu workspace. Workspace-nya ada yang small screen, esensial seperti ini gitu ya. Terus ada juga yang workspace-nya yang pilihannya adalah buat developer. Ini berarti buat orang-orang IT atau pengembang atau aplikasi atau game dan sebagainya, buat media interaktif ini. Terus ada juga pilihannya adalah designer, jadi untuk seorang yang ngedesain ini pilihannya, tampilannya seperti ini. Ada juga workspace-nya untuk debug, ada yang klasik,
ada yang basic sama ada yang animator. Nah, kita pilih yang small screen saja, sama aja sih, cuma nanti letakkan tampilan layoutnya gitu yang rada berubah. Nah, di sini juga ada duplikat window, ada misalnya duplikat window, berarti ada 2 berarti ya. Berarti oke. Nah, ini kan scene 1, scene 2. Kita ke scene 1. Nah, berarti seperti ada 2 halaman gitu. Ada 2 halaman window. Terus ada propertinya, ada asetnya, ada ring mapping, ada library yang berkaitan sama gambar atau aset-aset yang dipunyai. Di sini nih library ya, brush library, motion presetnya ada, terus pergerakan gitu ya. Kalau kita coba VR view, frame picker, layer depth, action, banyak sekali sih, banyak sekali. Dan juga di sini sama sih seperti di Aeropolis ada animate help. Kita animate help berarti ini. Nah, untuk toolsnya di sini ada selection tool untuk tarik-tarik. Ini untuk tadi memutar, membesarkan, mengecilkan itu di free transform. Terus ini adalah lasso tools untuk menseleksi sepertinya. Terus ada fluid brush, ada classic brush. Nih classic brush kalau penggunanya menggunakan tablet gitu ya, pen tablet, dan mau menggambar satu demi satu maka pakai pen tablet. Eraser tentunya untuk menghapus. Nah, untuk pengguna mouse cocoknya sih pakai line tool aja misalnya begini. Nah, ini nanti tinggal kalau mau di bengkokin pakai si pick selection tool aja, karena tuh bengkok dia langsung ke tengah gitu. Enaknya nih bedanya dengan beda dengan Adobe Illustrator, ya ini nyambungnya enak sih. Nah, saya karena sekarang menggunakan mouse, nanti kalau udah nyambung bisa diwarnain gitu. Kalau kurang pas juga masih bisa ditarik gitu ya, tempelin. Nah, ketika diwarnain tinggal diwarnain saja, tentu saja pakai bucket ya. Ini karena warna hitam, sepertinya perbedaannya dia tidak mau nempel ya. Nah, tidak nempel berarti ini coba digeser ke sini. Kita coba warnain lagi. Nah, bisa ya. Jadi harus benar-benar nempel. Kalau di Adobe Flash cukup dijauhkan gitu ya, itu bisa berwarna, saya bisa langsung berwarna atau di break apart. Nah, ini perbedaannya begitu. Nah, sama kayak tadi, kalau sudah ada yang ini di delete aja. Boleh lagi ke zoom. Kalau ini tangan, handnya sama ya, kita buat geser-geser. Nah, untuk delete kan gampang, tinggal di delete, fidget tombol di keyboard delete. Nah, ini asset warp tool, atau ini untuk nyedot warna, ini untuk nulis ya, text tool. Nah, oke, kita kembali lagi ke fidget ALT. Nah, itu sih, menggambarnya mudah. Nah, di sini yang perbedaannya, kalau di Adobe Flash hanya ada library, tapi kalau di sini ada juga aset ya, aset nih, gambar-gambar sama preset sih. Ini banyak banget gitu. Coba saya ini kalau mau digeser ya, pakai free transform tool, klik keyboard key ya, nanti kita geser aja sih, geser, kita taruh ya. Itu cara membuat gambar yang sederhana ya, kita tambahin aja dari aset ya. Kita pilih misalnya ada ini ya, kita tarik, oke, kita tarik aja ya di jadi biar beda layer, tidak nempel atau nabrak, kita bikin aja di taruh si ostrich runs tuh di situ.
di layer. Nah, langsung berubah nama sih. Nah, kalau kita play, ya tidak ada pergerakan gitu ya. Tapi kalau kita coba nambah gambar gitu, kalau cuma ini kan di timeline ya, di timeline ini kalau cuma satu gambar, ya nggak akan bergerak. Jadi dia butuh berapa lembar gambar atau frame gitu. Misalnya kita coba 200 frame, kita insert aja, insert timeline frame. Nah, udah otomatis di sini ada. Nah, karena dia diambil dari aset, maka dia jalan gitu. Kalau kita play dengan play enter, nah berarti yang banyaknya ini kita delete aja. Dia udah otomatis kalau diimpor memunculkan layer baru, kita delete begini. Nah, di layer 1 kan ini ya, kalau kita matanya kita tutup maka hilang. Ini sebenarnya masih bisa diedit sih, masih bisa ditarik-tarik misalnya. Nah ini, nah misalnya saya bikin jadi beginilah. Oke, dan saya pengen si burung ini bergerak ya, bergerak. Ini juga jadinya bergerak ya, karena ada keyframe. Nah, kecuali si keyframe ini kita buang sih, kita keyframe ini kita remove clear keyframe gitu ya. Nah, akhirnya cuma ini aja. Kita coba menggerakkan si burung ini ya, misalnya dari sini. Dan berikutnya kita insert keyframe aja ya, insert keyframe, insert timeline keyframe. Nah, kita tapi taruh di sini, berhenti. Nah, kita coba kita play. Oh, berarti ada keyframe di sini nih yang harusnya di delete. Klik kanan, clear keyframe. Sini ada keyframe. Nah, di sini tuh harus ada yang menyatukan, berarti harus insert classic twin sih lebih tepatnya. Begitu kita. Nah, jadi dari maka dia akan bergerak ya. Kita play. Karena di depannya ada sebuah benda, bukit atau batu, maka dia akan berhenti. Berarti yang di sininya agak dimundurin sih, jangan terlalu nabrak. Nah, ini juga kalau mau dibuang garisnya bisa aja sih, dari properti hanya ada fill ya, fill sama, atau tinggal dipilih aja sih, tinggal dipilih garisnya, tinggal di delete aja. Berarti tanpa garis. Dan kalau kita mau bikin jadi batu, ya tinggal diwarnain aja. Misalnya warna ini ya, nah, terus kalau mau dimodif lagi masih bisa sih. Ini misalnya begini, atau mau dikasih aja. Kalau misalnya kalau kita pengen ada background lain gitu, tinggal dibikin aja sih new layer lagi. Bisa di plus di sini, saya di sini kita bikin tanah gitu ya, tanah taruh di belakang gitu ya. Ini bisa pakai shape tool ya, rectangle tool, taruh di sini. Warna juga kita bisa ganti sih, bisa di sini. Misalnya warnanya warna tanah itu adalah ini, balik lagi ke warnain. Terus kalau diklik gitu ya, kita lihat propertinya, fillnya segini. Sementara untuk shape toolnya juga gini saja, objek
frame, dokumen, memperkecil dari script ya. Balik lagi. Nah ini tinggal di delete saja sih, ini sebagai tanahnya. Maka sudah seperti berarti ini blanky frame-nya harus di clear karena ada blanky frame. Blanky frame itu perbedaannya gak ada gambar gitu. Sementara kalau keyframe itu ada gambarnya. Berarti harus di ini. Nah ini bisa ditarik terus sih sampai ujung. Nah maka dia ada tanahnya. Nanti di endingnya sih kalau pengen diekspor ya tadi tinggal diekspor saja. Ekspornya biasanya jadi movie. Kita coba ya, saya taruh di ide ya, atau di dokumen saya kasih tulis banyak, yaitu jangan lupa untuk menempatkan file yang sudah jadi itu simpannya harus jelas di mana, nanti bisa bingung. Nah ini pilihannya adalah kita movie ya, SVR, kita save. Cukup menarik sih untuk belajar animate ini. Insya Allah kedepannya kita mencoba gimana menggambar di Adobe Animate, yaitu sebuah karakter gitu. Nanti kita sandingkan dengan karakter yang dimiliki oleh Adobe Animate, yaitu di galeri atau di asetnya. Itu saja, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Kartunim, share atau komen juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.